Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri. Nama Dean Muhammad Irfan, asal Madrasah Ibtidaiyah Bojong Mekar. Pada hari ini berkesempatan mengikuti peserta program profesi guru batch 4 tahun 2025 dengan nomor NIM 5252117150. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sekarang kondisi saya duduk di kursi roda. Alhamdulillah sekarang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan terakhir di bulan Desember saya mendapatkan 2 ujian. Yang pertama pada bulan Oktober saya dibawa ke rumah sakit dilaksanakan operasi pada bagian kaki. Pada saat itu saya merasa terpukul. Ada juga kabar gembira pada bulan November. Alhamdulillah, ujian yang kedua yaitu saya terpilih menjadi peserta PPG pada batch 4 tahun 2025 di Lembaga LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada mata pelajaran SKI, alhamdulillah di saat yang bersamaan, di saat sakit, saya mendapatkan panggilan gembira, tapi merasa bingung bagaimana cara melaksanakannya. Karena PPG tersebut sudah saya nantikan sejak lama. Saya mulai mengajar di madrasah ini 2 Juli tahun 2010. Tapi tidak luput dari itu, saya tetap berusaha dengan dorongan dan motivasi. Yang pertama dari keluarga, yang kedua dari istri, kepala madrasah, dewan-dewan guru, dan bimbingan para dosen. Khususnya Bapak Fajar, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Mohon maaf bila dalam melaksanakan kegiatan modul dari kegiatan modul 1 sampai dengan 3 banyak kekurangan karena dalam melaksanakannya tidak dalam tempat yang seharusnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maklumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita coba ya absen terlebih dahulu untuk ungkapan kehadirannya. Amanda, Sena, Siti Nurajija, Syahria, Priscilia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk keberkahan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada KKM
untuk memimpin doa. Istidah dan doaan. Dalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan doa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, anak-anak semua bisa hadir kembali bertemu dengan Bapak bertatap muka. Insya Allah kita akan belajar materi mata pelajaran SKI. Temanya tentang Fathul Makkah. Ya. Sebelum kita bahas, Bapak akan mengulang dulu sedikit. Akan mengulang dulu sedikit pembelajaran pada minggu yang lalu. Coba kalian masih ingat tidak pembelajaran pada minggu yang lalu tentang apa materinya? Bapak akan membahas pertemuan pada minggu yang lalu. Kalian masih ingat tidak apa materi di pertemuan pada minggu lalu? Coba. Perjanjian Hudaybiyah. Ya, alhamdulillah ya kalian masih ingat. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu pasti ada isinya atau materinya. Coba sebutkan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Masih ada yang ingat tidak? Coba yang pertama, Syahira. KPU Quraisy dan kaum muslimin tidak saling berperang selama 10 tahun. Oh ya, terima kasih Syahira. Yang kedua, coba Sidil. Jika seorang kafir Quraisy masuk Islam tanpa seizin dia wajib dikembalikan kepada kaum Quraisy. Tetapi jika seorang muslim kembali pada kepercayaan kaum Quraisy, orang tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya, terima kasih. Yang ketiga, coba Ajijah. Semua orang dari kedua belah pihak dibolehkan untuk melakukan persekutuan atau perjanjian. Ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang keempat, coba kalian bisa bacakan secara bersama-sama. Kaum muslimin harus menunda pelaksanaan ibadah haji tahun ini hingga tahun depan. Pada tahun-tahun berikutnya, kaum muslimin hanya diperbolehkan berziarah ke Mekah selama 3 hari tanpa membawa perlengkapan perjalanan. Memulai kegiatan inti ya, kita memotivasi supaya lebih bersemangat lagi. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Untuk pertemuan yang kemarin ini materinya sudah betul ya. Bisa kalian lihat, yaitu nomor 1, kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak saling berperang selama 10 tahun. Fathul Makkah. Fathul Makkah. Nah, coba kalian tahu tidak artinya Fathul Makkah? Coba jawab.
tidak? Pernah. Artinya? Fathu pembebasan Makkah. Maka kalau disatukan Fathu Makkah berarti jadi Fathu Makkah itu adalah Pembebasan Makkah. Pembebasan kota Makkah. Dari siapa? Dari kaum kafir Quraisy. Dari kaum kafir Quraisy. Ya. Kenapa terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Disebabkan karena isi perjanjian Hudaybiyah itu, perjanjiannya itu dihianati atau dibatalkan. Nah, contohnya bisa nomor 1, kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak saling berperang selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu tidak boleh terjadi peperangan. Karena dari kedua belah pihak, dari kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu telah terjadi sebuah perjanjian. Kalau disangkut pautkan dengan zaman sekarang mah perjanjian ada di atas materai. Ya, di atas materai. Bila salah seorang melanggar, itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib, kepolisian, karena telah melanggar perjanjian tersebut. Selain itu juga, bagaimana dengan perasaan atau tingkat emosional? Ya, apakah dengan dikhianati atau dibatalkan perasaan akan menjadi sakit hati? Apakah marah? Ya, contohnya selanjutnya ya, secara sederhana perjanjiannya biasa di awal tahun pelajaran, ya. Kita suka membuat jadwal pelajaran, jadwal piket yang akan Bapak bahas itu jadwal piket. Ya. Kan itu sudah dipilih, sudah sesuai harinya, orangnya. Ya. Itu kan sudah sepakat untuk melaksanakan kegiatan piket setiap dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ketika itu kan sebuah janji sudah dicatatkan. Ketika hari Senin piket, disapu, dipel, pakai pewangi. Bagaimana reaksi pas ketika masuk di hari Selasa? Nyaman tidak? Nyaman. Terus ketika hari Selasa setelah selesai pembelajaran, petugas piket di hari Selasa tidak melakukan pekerjaan atau tugas piketnya, sehingga sampah berserakan. Ketika masuk di hari Rabu, bagaimana kondisi ruangan kelas kita? Oh, perasaan kalian gimana? Hah? Tidak nyaman. Ada perasaan marah? Ada perasaan marah tidak? Siapa yang marah? Petugas piket lain yang di hari lain. Ada yang sabar, ada tidak? Ada yang ikhlas? Ada. Anak-anak, kalian bisa saksikan di layar ada kisah singkat tentang Fathu Makkah. Yang pertama yaitu kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan 10.000 pasukan. Yang ketiga, masuk Makkah dengan rendah hati. Dan yang keempat, semua penduduk dimaafkan. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut ataupun nilai teladan yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat kepada kita sebagai umatnya, yaitu sikap sabar dan pemaaf,
rendah hati saat menang, cinta damai bukan balas dendam. Jadi cinta damai itu bukan berarti balas dendam. Melakukan perang itu tidak harus dengan menumpahkan darah. Beliau mengerahkan 10.000 pasukan. Ya, dengan mengerahkan 10.000 pasukan itu dengan sebuah ujukan. Siapa saja yang ikut, yang ingin selamat dan ingin masuk Islam, silahkan mendekat ke Ka'bah. Siapa saja. Sikap tersebut yang dimiliki Rasulullah patut kita contoh ya untuk bekal kita nanti sebagai peserta didik juga kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kuis cepat tanggap ya. Tadi dijelaskan. Oh, nomor 1 siap. Siapa yang melanggar perjanjian Hudaybiyah? Aldo, apa jawabannya? Kaum kafir Quraisy. Kaum kafir? Bagaimana teman-teman, betul tidak? Betul. Oh, alhamdulillah. Yang kedua, berapa jumlah pasukan muslimin? 10.000. Betul tidak? Betul. Berarti kalian semua memperhatikan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sikap Rasulullah saat masuk Mekah? Memaafkan, Ya. sabar, rendah hati. Oh ya, betul tidak? Alhamdulillah, terima kasih ya kepada anak-anakku semuanya yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dari Bapak. Sebelum diakhiri, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini kan duduknya udah sesuai dengan kelompok. Nanti mohon kepada ketua kelas dan wakil ketua kelas berkasnya dibagikan. Tapi sebelum itu kita bersama-sama ya untuk menjaga rasa nasionalisme kita, rasa cinta kepada tanah air. Tanah air kita itu apa? Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kenapa Bapak memilih lagu Hari Merdeka? Karena bisa hubungkan Dengan ketika pembebasan Kota Mekah. Dan ini lagu yang membahas tentang hari kemerdekaan. Jadi pembebasan negara Indonesia juga atau kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, alhamdulillah kita sudah melantunkan lagu Merdeka. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah apa lagu tersebut. Bebas, merdeka, ya. Mudah-mudahan kita dapat merdeka dalam arti yang sebenarnya. Amin. Yang selanjutnya, ya berhubung waktu hampir habis, Bapak akan membagikan dulu LKPD. Ini KM mohon dibagikan ya.
kembali. Karena waktu sudah habis, dicukupkan dari Bapak. Mohon maaf selama ini Bapak banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kehilafan. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan Bapak ya. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu. Hati-hati nanti pulang di rumah ya. Pulang di jalannya hati-hati. Salam kepada kedua orang tua dari Bapak ya. Salamnya mohon disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.